Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali hadir bersama Anda. Saya Puput Puspitasari dalam acara Bincang-Bincang Jawa Post TV. Seperti diketahui pemirsa Jawa Post TV, saat ini semakin banyak orang yang menyukai bangunan rumah, resto, kafe, dan juga kantor dengan desain yang natural dan juga artistik. Nah, salah satu elemen penting untuk menciptakan bangunan yang natural dan artistik adalah dengan menggunakan bata tempel dan juga bata ekspos. Dalam program Bincang-Bincang kali ini, hadir di studio Jawa Post TV Magelang, ada pemilik bata tempel Bata Kingdom dari Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, ada Bapak Nurholis. Terima kasih kami ucapkan Pak sudah mau mampir ke Jawa Post TV di Magelang. Nah, kita hari ini pengen ngobrolin tentang produk Bata Kingdom nih ya Pak ya. Di awal pembicaraan ini saya pengen tahu dulu nih, sebetulnya Bata Kingdom ini apa sih Pak? Dan berdiri sejak kapan, juga memproduksi apa saja? Bata Kingdom itu kan merek Mbak ya. Oke. Bata tempel itu bukan produk yang saya mulai itu enggak. Cuman saya meneruskan yang sudah ada. Jadi dulu kan ceritanya sekitar tahun 2012 itu masuk di kampung kami. Ada pengusaha dari Jakarta yang mereka merekomendasikan kita, mengajarin kita bikin bata tempel. Nah kemudian ada beberapa teman-teman kita di kampung saya itu yang ikut produksi di situ. Nah berjalannya waktu tahun 2019 itu stuck. Jadi barang nggak kejual. Nah, ada mungkin kemungkinan sih, kalau prediksi saya kemungkinan karena overstock waktu itu. Oke. 2019 kemudian saya baru masuk di situ, kemudian saya bikin mat Bata Kingdom. Jadi memang ada sejarahnya, ada pengusaha dari Jakarta yang memberikan pelatihan ya. Jadi itu bukan karya saya, bukan ide saya, dan bukan saya yang menciptakan Bata Kingdom. Jadi kita cuman nyambung yang sudah ada gitu guys. Tapi artinya kan ada terus menerus inovasi yang telah dilakukan Bapak ya untuk peningkatan kualitas. Sekedar untuk ragam jenisnya. Melengkapi ya, melengkapi, artinya kita tetap ada sih istilahnya inovasi-inovasi yang untuk peningkatannya tetap ada. Ini Bapak inspirasinya dari mana? Ada keinginan kemudian melanjutkan? Kebetulan sih Mbak. Kebetulan? Iya kebetulan gini. Jadi 2019 itu saya kan tinggal di Lombok Mbak. Saya tinggal di Lombok, kemudian pas lebaran saya pulang, ngobrol sama adik saya ngelihat adik saya produksi barang ini, saya nggak tahu barang itu barang apa, saya nggak ngerti kan. Nah adik saya cerita, Mas ini bata tempel namanya, kita di order dari orang Jakarta yang order, cuman ini yang terakhir ini sudah 6 bulan barangnya nggak diambil, udah mulai jamur lah gitu. Nah karena dia melihat kakaknya itu seneng jualan, saya itu kan seneng jualan. Sama dong Pak, seneng berdagang ya. Saya seneng jualan, nah dia minta, Mas tolong dibantu jual kayak. Ya saya coba, saya bawa sampel, kemudian saya browsing, ternyata bata tempel itu saya lihat di medsos sudah lumayan marak sih sebenarnya. Cuman saya melihatnya sih waktu itu kemungkinan karena si pengorder itu mungkin karena terlalu over produksinya di mana-mana, kemudian tidak seimbang dengan permintaannya, kemudian barang sampai overstock lah istilahnya gitu. Sehingga yang di kampung saya ini barang sempat nggak diambil gitu. Nah itulah saya coba untuk saya pasarkan, mulai dari situ. Dan waktu itu masih mereknya belum Bata Kingdom. Masih belum Bata Kingdom. Ya. Nah sekarang setelah menggunakan merek Bata Kingdom dan peningkatan kualitasnya sendiri, pemasarannya sudah merambah sampai mana Pak? Kalau untuk pemasaran sih alhamdulillah ya kayak bisa dibilang seluruh Indonesia kita udah jangkau. Segmennya mulai dari rumahan ya, terutama pasar terbesar kita itu di Jakarta Mbak. Justru di Jakarta? Iya, Jabodetabek itu kalau kita hitung-hitung meskipun nggak pas banget ya, sekitar 80% masuk Jakarta. 80% malah ke sana ya. Artinya ini sudah menasional ya Pak ya? Iya. Jakarta itu mulai dari rumahan ya, dari untuk kebutuhan rumah pribadi sampai istilahnya bangunan komersial ya seperti kafe, hotel, kemudian mall ya. Terutama yang masif itu
saya dapat pesanan itu dari Sumarekon Mall itu hampir semua mall pakai bata tempel dari kita. Oh, Termasuk- bangga ya. termasuk yang pride. Kebanggaan. termasuk yang terakhir yang saya lihat bagus banget. Kemarin sempat saya ke sana itu yang Sumarekon Mall Bandung. Itu keren banget. Itu Keren. keren banget. Ya, saya ngelihatnya apa ya? Ada rasa bangga ya Pak ya. Iya sih. Yang bisa dipakai untuk bangunan-bangunan yang Bagus, luar biasa. Bagus Mbak. Kalau di Sumarekon Mall tuh wis keren. Bener-bener kayak nuansa Eropanya nampak banget. Oke. Dan itu Bata Kingdom. Siap. Itu salah satunya ya Sumarekon. Ini kan Sumarekon kemudian kita untuk proyek-proyek pemerintah untuk BUMN itu hampir semua BUMN sudah istilahnya bermitra ke kita. Mulai dari pembangunan bandara ya. Terakhir itu bandara yang kita garap, Bandara Mandailing Natal Sumatera Utara itu 6 kontainer kita masuk di sana. Wow. Full bata tempel. Full ya. Terus Wika itu pernah order untuk Danau Toba. Danau Toba itu juga full bata tempel dari kita. Yang belakangan ini termasuk IKN. Termasuk IKN. Ya. Wow, luar biasa. Benar-benar udah kemana-mana nih produknya ya. Jadi sampai Masyarakat akhirnya Pak Nurkolis dari produk lokal kemudian menasional dipercaya oleh pihak swasta maupun pemerintah pusat ya Pak ya, Iya, juga iya. BUMN. Ini gimana nih Pak? Lika-likunya apa yang dihadapi? Nggak banyak sih Mbak, biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja. Mengalir begitu saja ya Pak ya. Dari berarti kalau terhitung sampai sekarang 6 tahun Mbak ya. 6 tahun sudah. 6 tahun. 6 tahun itu kalau saya lihat ke belakang itu mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu kalau kita bikin grafik ya gini. Meningkat terus. Gini kan gini, bukan gini. Gini Mbak. Oh, meningkat begini ya. Mulus nih Pak ya. Ya, Oke, tapi cenderung stabil gitu ya. Ya stabil. Itu bahkan saat 2020 itu kan COVID ya. Iya betul. Itu jalan Mbak. Saya juga Heran agak ya. Nah kebetulan waktu itu sempat kita stuck sekitar 2 atau 3 bulan, kita sempat numpuk stok banyak. Pas kebetulan waktu itu kita dapat order proyek di Malang Mbak, Islamic Center Malang, habis bareng gitu. Oh, Nah setelah itu stabil lagi sampai sekarang. artinya COVID juga pada waktu itu Tetap Pak produksi, Mbak. Nurkolis tetap Iya, produksi dan produksi. tidak mengalami kendala yang berarti begitu ya Pak ya. Nah, Oke Pak. Pak sekarang ketika produknya Bapak ini semakin dikenal di Nusantara, sudah berapakah masyarakat yang kemudian Bapak rangkul untuk menjadi pekerja mendukung tim produksi? awalnya kita niatnya apa ya, istilahnya niat saya awal itu kan ya namanya jualan kan kita cari untung Mbak ya. Artinya kita Betul. cari untung, untuk hidup lah gitu. Tapi setelah kita jalan selama 1-2 tahun pertama, saya ngelihat begitu antusiasnya masyarakat, kemudian ikut bergabung di tim kita, kemudian mereka minta untuk Ajak begitu. iya diajak untuk bikin bata. Saya kan cuma ngukurnya sejauh mana saya bisa jual, makanya saya batasi. Kalau yang antri sampai sekarang masih banyak Mbak. Masih banyak. Yang pengen ikut itu masih banyak. Cuman kan saya melihat kemampuan saya karena Iya. pasar itu cuma di saya sendiri Mbak. Pemasaran di Bapak sendiri. Saya sendiri, dan saya single factor, tidak punya karyawan, saya tidak punya siapa-siapa, saya sendirian. Nah itu makanya dengan keterbatasan itu ya alhamdulillah sih sampai sekarang sekitar 20 pengrajin yang kita bukan apa ya itu Harus saya ya merinding. 20 unit pengrajin itu melibatkan sekitar ya kurang lebih 200 karyawan ya. 200 karyawan. Sekitar 200 karyawan itu yang bisa dibilang sebagai tim Bata Kingdom. Karena mereka memakai cetakan dan merek Bata Kingdom. Kemudian merek Bata Kingdom juga udah terdaftar Mbak di CKI. Di hati Mereknya juga sudah ya. terdaftar, Haki udah. Dan itu satu-satunya produk bata yang punya merek baru Bata Kingdom. Luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi ya. Dari awalnya yang kemudian tidak sengaja
usaha dijalankan mengalir begitu saja, tapi mampu menghidupkan perekonomian di tingkat lokal. Oke, Bapak, kita sesaat lagi akan kembali berbincang-bincang bersama Pak Nurholis. Ini saya merinding di sini karena usaha di tingkat lokal ini sebetulnya untuk merekrut 1, 2, 3 karyawan saja sungguh sulit ya. Tapi Bapak mampu bertahan hingga bisa merangkul sekitar 200 masyarakat di sekitar. Ini luar biasa. Pemirsa Jopos TV, jangan kemana-mana karena saya Puput Puspitasari dan Pak Nurholis akan kembali hadir untuk membahas, mengupas tentang produk Bata Kingdom yang akhirnya tidak hanya menjadi produk kebanggaan Nusantara, tapi juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Sesaat lagi di program Bincang-Bincang Jopos TV.